Wa kaifa takfuruna, dan bagaimana takfuruna kalian menjadi kafir, wa antum tutsla alaikum ayatullah, wa antum padahal kalian tutsla telah dibacakan alaikum atas kalian ayatullah, ayat-ayat Allah yaitu Al-Quran, wa fikum, dan diantara kalian rasulnya yaitu Muhammad. Wa may ya'tasim billah, wa man, dan barang siapa ya'tasim, dia berpegang teguh billah kepada kitab Allah, kepada Allah, faqad hudiya, maka dia sungguh hudiya, dia telah diberi petunjuk, ila siratim mustaqim, kepada jalan siratin mustaqim, jalan yang lurus, yang kokoh. Dan bagaimana kamu sampai menjadi kafir, padahal ayat-ayat Allah dibacakan kepada kamu. Ya, Rasulnya dan Rasulnya Muhammad pun berada di tengah-tengah kamu. Barang siapa berpegang teguh kepada agama Allah, maka sungguh dia diberi petunjuk ke jalan yang lurus. Jadi renungkanlah keadaan kalian. Kalian kembali kepada kekufuran semula sebelum kalian beriman. Sedangkan Al-Quran dibacakan kepada kalian dan Rasul pun berada di tengah-tengah kalian menjelaskan agama dan menghilangkan keraguan. Ya, barang siapa yang kembali kepada Tuhannya, berpegang teguh kepada ajaran agamanya, ya, perbuatannya itu sungguh baik. Ia telah ditunjukkan, ya, oleh Allah ke jalan keberuntungan, ke jalan yang kokoh, ke jalan yang kuat, ya, jalan yang lurus. Ya, dalam ayat ini Allah SWT menyebutkan sebab terbesar yang menjadikan kaum mukmin tetap, ya, mukmin itu dapat tetap kokoh di atas keimanan mereka dan tidak goyah, yaitu dengan seringnya dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, ayatnya sebagaimana yang biasa mereka dengarkan dari Rasulullah SAW ketika sholat maupun pada beberapa kesempatan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, haqqa tuqatih, sebenar-benar takwa, wala tamutunna, dan jangan kalian sekali-kali mati, illa wa antum muslimun, kecuali dan kalian sebagai orang-orang yang muslim. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, kepada Allah, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Jadi pintu neraka akan terbuka bagi kalian jika kalian tidak memiliki kesadaran akan kehadiran Tuhan. Oleh karena itu, takutilah Allah dengan mengerjakan segala perintahnya, ya, menjauhi dari segala larangannya, tetaplah dalam keislaman sampai menghadap kepada Allah kelak. Ya, dalam tafsir jalan lain disebutkan bahwa ketika turun ayat ini ada yang merasakan keberatan, maka dimansukhlah dengan ayat fattaqullah mastata'tum. Ya, maka bertakwalah kepada Allah semampu kamu. Ya, itu dalam surah Taghabun 16. Ya. Wa'tasimu bihablillah, wa'tasimu, dan berpegang teguhlah kalian wa bihablillah, dengan tali agama Allah, jami'an, secara keseluruhan. Wala tafarraqu, dan jangan kalian bercerai-berai. Ya. Wazkuru ni'matallah, wazkuru, dan ingatlah kalian ni'matallah, nikmat Allah alaikum atas kalian, id kuntum, ketika kalian dahulu a'daan, bermusuh-musuhan, fa'alafa, lalu Allah menyatukan baina qulubikum, di antara hati kalian, fa asbahtum, maka jadilah kalian menjadi bi ni'matihi, dengan sebab nikmatnya itu, ikhwana, jadilah kalian semua jadi bersaudara. Wa kuntum, dan kalian berada ala syafa hufratin, ala, di atas syafa hufratin, tepi jurang.
minan nar, dari neraka, fa'anqadzakum, lalu dia menyelamatkan kalian, fa'anqadzakum minha, darinya. Kadzalika yubayyinullah, demikianlah Allah menerangkan, lakum, pada kalian, ayatihi, ayat-ayatnya, la'allakum tahtadun, supaya kalian tahtadun, mendapatkan petunjuk. Ya. Dan berpegang teguhlah kamu semua pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuhan. Lalu Allah mempersatukan hatimu, sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada kamu agar kamu mendapatkan petunjuk. Di sini Ibnu Abbas berkata bahwa suatu ketika orang-orang Aus dan Khazraj berkumpul dalam suatu majelis. Mereka saling berbincang tentang permusuhan mereka saat masa jahiliyah. Hal ini ternyata memancing kemarahan di antara mereka. Bahkan ada yang sampai menghunus pedang. Untuk mendamaikan pertikaian itu, Allah lalu menurunkan ayat ini, yaitu, dan bagaimana kamu sampai menjadi kafir, ya. Wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullah wa fikum rasuluh. Ya. Dan bagaimana kamu sampai menjadi kafir padahal ayat-ayat Allah dibacakan pada kamu dan Rasulnya Muhammad pun berada di tengah-tengah kamu. Ya, barang siapa berpegang teguh kepada agama Allah, maka sungguh dia diberi petunjuk ke jalan yang lurus. Ditambah lagi, wa'tasimu bihablillahi jami'a, berpegang teguhlah kamu semua kepada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu, sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu di sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada kamu agar kamu mendapatkan petunjuk. Jadi berpegang teguhlah kepada agama Allah, tetaplah bersatu, janganlah berbuat sesuatu yang mengarah kepada perpecahan. Ya, karunia Allah yang diturunkan kepada kalian pada masa jahiliyah, ya, ketika kalian masih saling bermusuhan, saat itu Allah menyatukan hati kalian melalui Islam, ya, sehingga kalian menjadi saling mencintai. Saat itu kalian berada di jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kalian. Dengan Islam itu Allah menyelamatkan kalian. Ya, dengan penjelasan yang baik seperti itulah Allah selalu menerangkan berbagai jalan kebaikan, ya, untuk yang kalian tempuh. Wal takum minkum, wal takun, dan jadilah minkum di antara kalian ummatun yad'una, ada umat yad'una yang mereka menyuruh ilal khair, kepada kebaikan, kepada Islam, wa ya'muruna bil ma'ruf, dan mereka menyuruh untuk berbuat kebaikan, wa yanhauna 'anil munkar, dan mereka mencegah dari kemungkaran, wa ulaika humul muflihun, dan mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi mungkar itu apa? Ma'ruf itu segala perbuatan yang mendekatkan diri kepada Allah, sedangkan mungkar segala perbuatan yang menjauhkan diri dari Allah. Jalan terbaik untuk bersatu dalam kebenaran di bawah naungan Al-Quran dan Rasulnya adalah dengan menjadi umat yang menyerukan segala bentuk kebaikan dunia dan akhirat. Menyerukan kewajiban mendorong manusia pada kebaikan bersama dan mencegah kejahatan, ya, amar ma'ruf nahi mungkar, al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil mungkar. Ya. Mereka yang melakukan prinsip itu
adalah orang-orang yang memperoleh keberuntungan yang sempurna. Ya, wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Wala takunu, jangan kalian menjadi kalladzi, seperti orang-orang yang tafarraqu, mereka berpecah belah, wakhtalafu, mereka berselisih, min ba'di ma ja'ahumul bayinat, dari ba'di ma, sesudah ja'ahum, datang kepada mereka al-bayinat, bukti-bukti yang nyata. Wa ulaika lahum adzabun adim, dan mereka itu bagi mereka adzabun adim, azab siksa yang sangat besar. Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih setelah sampai kepada mereka keterangan yang jelas, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan azab yang berat. Jadi Abdullah bin Yahya berkata, ayat ini diturunkan sehubungan dengan sabda Rasulullah yang menyebutkan bahwa umat Islam akan berpecah menjadi 73 golongan firqah, dan hanya satu yang masuk surga, yaitu para pengikut sunnah Rasul. Allah memerintahkan umat manusia ke arah kebaikan dengan amar ma'ruf nahi mungkar, dan menciptakan persatuan antar umat. Walahum adzabun adim, bagi mereka siksa yang sangat besar. Yauma tabayyaddu wujuhun, ya, pada hari di mana tabayyaddu menjadi putih berseri, wujuhun, muka-muka, wa taswaddu, dan menjadi hitam kelam, wujuhun, mukanya. Fa ammal ladzina swaddat, maka adapun alladzina swaddat, orang-orang yang menjadi hitam kelam, wujuhuhum, muka-muka mereka, akafartum, ya, mengapa kalian kafir, ba'da imanukum, sesudah kalian iman. Fadukul adab, maka kalian rasakanlah siksa, bima kuntum takfurun, karena apa yang telah kalian kafir, mengingkari. Jadi pada hari itu ada wajah yang putih berseri, ada pula wajah yang hitam muram. Adapun orang yang berwajah hitam muram, kepada mereka dikatakan, mengapa kamu kafir setelah beriman? Karena itu rasakanlah azab disebabkan kekafiran kamu. Siksa besar yang terjadi pada hari ketika wajah orang-orang mukmin menjadi berseri karena gembira, dan wajah orang kafir menjadi memucat karena sedih, sehingga penghinaan kepada mereka dikatakan, apakah kalian menjadi kafir setelah dikaruniai fitrah iman dan tunduk kepada kebenaran, dan setelah didatangkan bagaimana keterangan yang jelas, berbagai keterangan yang jelas, maka rasakanlah siksa ini. Ya. Wa ammal ladzina bayaddat wujuhuhum fa fi rahmatillah, dan adapun alladzi, orang-orang yang bayaddat, menjadi putih berseri, wujuhuhum, muka-muka mereka, fa fi rahmatillah, maka mereka berada di dalam rahmat Allah. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Ya, dan adapun orang-orang yang berwajah putih berseri, mereka berada dalam rahmat Allah, yaitu surga, mereka kekal di dalamnya. Hum fiha khalidun. Tilka ayatullah natsluha 'alaika bil haqq. Tilka, itulah ayatullah, ayat-ayat Allah, natsluha, kami membacakannya, 'alaika, atas kamu Muhammad, bil haqqi, dengan benar. Wa mallahu yuridu zulman lil alamin, dan Allah tidak berkehendak menzolimi lil alamin, kepada siapapun di semesta alam ini. Itulah ayat-ayat Allah yang kami bacakan kepada kamu dengan benar, dan Allah tidaklah berkehendak menzolimi siapapun di seluruh alam ini. Ayat-ayat yang kami bacakan mengenai balasan orang yang berbuat baik dan orang yang berbuat jahat mengandung kebenaran dan keadilan. Ya, jadi Allah sama sekali tidak berkehendak curang terhadap siapapun, baik jin maupun manusia. Ya, misalnya menyiksa mereka tanpa ada kesalahan atau dosa, dan mengurangi kebaikan yang mereka lakukan. Ya, ya, dieling-eling selawase.
Boleh.